Jumpa lagi teman-temanku para pecinta tanaman hias. Kali ini kita akan berbincang-bincang masih di seputaran keladi. Ini kebetulan keladi saya ada yang berbunga. Ini juga berbunga ini. Ini masih kecil kelihatan. Ini bunga juga. Kali ini kita akan membahas atau penjelasan tentang menyilangkan, cara menyilangkan dan tanda-tanda jadi dan perawatannya. Untuk itu kita langsung saja. Ini kita pindahkan dulu aja. Dipindah di sini biar kelihatan. Ini ya teman-teman, dalam bunga keladi ini atau tongkol keladi ini di dalamnya ini ada ini nanti kita buka. Tapi sebelumnya kita penjelasan dulu tanda-tandanya kalau sudah siap disilangkan itu ininya yang agak melenduk ini kalau siap disilangkan itu ininya agak empuk dan menggelembung dan empuk, itu tandanya terlepas dari ininya sudah belum membuka, itu sebetulnya sudah bisa disilangkan. Apalagi kalau ini sudah membuka kayak gini, ada biasanya segini, itu udah bisa. Yang ini juga kesenggol, ini juga sudah membuka sepenuhnya, jadi ini pas waktunya untuk disilangkan atau jangan sampai terlambat. Intinya ini kemungkinan kalau sudah membuka kayak gini, besok sore itu kemungkinan keluar serbunya dari sini. Untuk jantan dan betinanya ada di dalam sini. Mari kita buka aja, mari biar lebih jelas. Kita buka saja seludangnya. Ini ya teman-teman ya, ini raket ya, dari sini aja. Nah ini calon jantannya yang akan keluar serbunya, dan ini betinanya. Ini kalau sudah membuka seludangnya itu ini mengeluarkan cairan agak lengket kayak madu. Jadi kemungkinan kalau di alam itu serbuknya ini terbawa angin ataupun nempel di serangga yang hinggap, terus serangganya kayak misalnya semut atau serangga-serangga yang lembut-lembut itu masuk ke sini, dan serbuknya yang nempel di kaki-kaki itu kemungkinan nempel karena ini lengket, nempel di sini. Itu kalau di alamnya. Sedangkan kalau di petani ataupun penghobi seperti kita, di kita itu ini serbuknya ini intinya serbuknya ini diolesin ke sini, tapi dengan catatan biasanya kalau tongkol keladi ini kalau serbuknya sudah keluar itu betinanya ini sudah tidak produktif. Jadi biasanya kalau orang yang sering menyilang itu mereka harus menyimpan serbuk yang sebelumnya keluar. Jadi serbuk yang keluar, misal ini keluar, kita simpan untuk kita silangkan di kemudian hari kalau ada yang berbunga seperti ini. Kebetulan ini di sini saya sudah menyimpan serbuknya, jadi langsung kita silangkan saja.
kita buka dulu serbuknya. Ini serbuknya teman-teman, ini hanya sedikit, ini nanti kalau kita tambahin yang ini. Kita langsung silakan saja. Sebenarnya caranya itu sangat mudah, asal intinya itu timingnya, timing yang tepat, waktu yang tepat ketika menyilangkan. Sebetulnya kuncinya itu, jadi apakah kalau menyilangkan itu pasti jadi? Tidak juga ya teman-teman, itu tergantung dari kualitas apanya, serbuk dan tongkolnya. Sebagai catatan, kalau menyilang itu usahakan serbuknya itu yang masih fresh, yang baru kita panen, kurang lebihnya yuk kalau lebih fresh lebih fresh lebih bagus. Tapi kadang-kadang saya juga menyimpan di dalam kulkas. Karena apa? Karena apa-apa itu kalau fresh ya hasilnya biasanya maksimal, itu aja intinya, nggak niku. Ini sudah kita olesin, terus yang nyempil-nyempil di sini, nyempil-nyempil di sini kita pakai alat bantu, bisa pakai kuas, bisa pakai lidi, tapi hati-hati ya teman-teman, jangan ditekan-tekan, kita tempelkan saja sekiranya serbuknya sudah menempel, cukup begitu saja. Bahkan kalau teman-teman itu kadang-kadang dari awal sudah memakai kuas, ngolesinya pakai kuas gini, tapi kalau saya lebih mantap pakai tangan, jadi pakai tangan saja. Ini sudah ya teman-teman, udah kita olesin. Ini kelihatan. Untuk hasil yang maksimal usahakan mengolesinya itu secara merata agar setiap calon biji itu terolesi dan terjadi perkawinan. Jadi agak jelimet sedikit sih, tapi untuk hasil maksimal harus merata. Ini single meneh. Kemudian perawatan setelah disilangkan, ini nanti setelah kita silangkan, ini kita tempatkan di tempat yang agak teduh, paling tidak di bawah naungan paranet atau yang sekiranya tidak begitu panas, untuk menghindari ininya kekeringan karena terkena sinar matahari terik. Dan jangan ditempatkan yang di bawah naungan kena air hujan. Intinya ini jangan sampai, kalau saya ini jangan sampai kena air dulu. Karena apa? Karena ini dalam proses penyilangan serbuknya, kalau
kena air itu nanti luntur dan akan menggagalkan proses persilangan atau perkawinan dari ini tongkol ini. Jadi ini intinya jangan sampai terkena air yang sini dan jangan terlalu terkena sinar matahari karena akan mengakibatkan kering di sini. Ini nanti niku di tempat yang teduh dan tidak terkena air hujan ataupun air siraman. Jadi ini biasanya dikasih cup atau dikasih apa biar menghindari dari air. Lalu tanda-tanda kalau persilangan yang kita silangkan ini jadi, tongkol ini jadi, ini nanti di bagian betina ini dalam waktu kurang lebih 10 harian itu kalau jadi ini akan membengkak atau membesar dan terlihat ada retakan-retakan kayak melegak-melegak, meletek-meletek nek basa Jawa itu sedikit, itu tanda-tandanya dia berkembang dan dia buat terjadi persilangan lah kasarannya gitu. Itu insya Allah jadi selama di dalam media ini sehat, tidak ada kutunya, dan nutrisi tercukupi, itu biasanya akan jadi dan maksimal sampai kita panen. Itu tanda-tandanya. Tanda yang kedua, ininya tetap kokoh, batangnya ini tetap kokoh, tetap walaupun dia bengkok tapi tetap utuh dan kokoh, keker. Nah, itu juga tanda-tanda jadi. Paling tidak 10 harian itu akan tetap seperti itu. Kalau ada pertanyaan, kalau tanda-tanda kalau tidak jadi gimana? Nah, kalau tidak jadi biasanya ini tidak berkembang dalam 7 hari sampai 10 hari ini tetap kayak gini, dan walaupun berkembang cuma kecil dan itu akan terlihat kering, tongkolnya ini akan terlihat kering, itu kemungkinan tidak jadi. Dan tanda-tanda yang paling kentara sing cetho sing ketok ininya berkerut, setangnya ini berkerut dan semakin lemes, ini membengkok, berkerut dan agak kelihatan lemas. Itu bisa dipastikan tidak jadi. Tidak jadinya kendalanya banyak ya, ada penempatan, terus faktor ada gangguan di dalam sini, di akar atau di media, tidak terjadi persilangan, kurang matangnya tongkol juga bisa tidak jadi. Jadi tidak selamanya para petani ataupun master itu kalau menyilang pasti jadi. Kalau saya tidak, saya setiap beberapa kali persilangan itu, semisal saya menyilang 10 kali itu tingkat ada yang tidak berhasil. Jadi intinya kita berusaha saja. Itu tadi bincang-bincang kita tentang penyilangan keladi. Dulu saya pernah membuat video tentang menyilang keladi, tapi saya rasa itu kurang lengkap penjelasannya, jadi saya upload lagi tentang menyilang keladi. Mudah-mudahan lebih penjelasannya lebih bisa bisa mengenal. Ini berbunga dua, ini berbunga dua, ini yang kita silangkan tadi, ini juga ada bunga, ini juga berbunga. Ini kebetulan rumpun piro siji loro telu papat 5 6 7 rumpun 8 ini dari ori biji. Itulah keuntungan ori biji, itu mudah sekali untuk menjadi rumpunan dan intinya mudah beranak, itu biasanya. Ini besok mungkin kita ambil serbuknya yang ini, karena ini sudah kita silangkan, yang ini sudah kita silangkan, ini kemungkinan kita ambil serbuknya, ini juga kita ambil serbuknya juga ini, tapi untuk hasil yang maksimal satu saja yang disilangkan. Dan ini nanti kita tempatkan di tempat yang aman, intinya itu tanpa sinar matahari, jangan terlalu panas, kalau bisa di bawah naungan, dan jangan sampai kena air hujan dulu ininya.
ngoten niku riyin pembahasan atau bincang-bincang kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Intinya kita hanya untuk niatan berbagi dan belajar. Saya belajar, sekiranya saya yang belum paham, saya belajar dari jenengan-jenengan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa bantu subscribe-nya agar saya juga lebih bersemangat. Ngoten niku riyin video kali ini. Jumpa lagi di video-video selanjutnya.